Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masturo dengan NIM 18621500105. Prodi PG PAUD kelas C non reguler. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengempu Dr. Anda Rizawati MSI dengan judul Profesi Keguruan dalam Mengembangkan Siswa. Latar belakang dalam percakapan sehari sering terdengar istilah profesi atau profesional. Perlu diketahui bahwa profesi keguruan merupakan profesi yang sedang berkembang. Pemikiran tentang bagaimana hakikat profesi keguruan kerap kali diperbincangkan bagi seorang guru. Pengetahuan tentang profesi keguruan harus benar-benar dimiliki untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Makalah ini menjelaskan tentang profesi keguruan dalam mengembangkan siswa, menjelaskan dan memberikan pengetahuan tentang profesi, pengertian, ciri-ciri, latar belakang, dan ruang lingkup profesi keguruan, dan tugas-tugasnya supaya seorang guru dapat memiliki kemampuan profesional yang lebih baik. Pentingnya mempelajari profesi keguruan dalam mengembangkan siswa itu untuk menjadikan seorang profesi guru yang baik dan profesional yang dapat mengajar, mendidik, dan mengembangkan siswanya sebaik mungkin. Pengertian profesi profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. 1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya, artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. 2. Profesional menunjukkan pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Seorang profesional melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan, keahlian, efisiensi, atau keterampilan yang sudah dimilikinya. 3. Walter Johnson 1959 mengartikan petugas profesional sebagai seorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dari biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang berkadar tinggi. 4. Pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang berkadar tinggi. 5. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. 6. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya, sederajat keahlian dan pengetahuan yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaan. 7. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu profesi. Ciri-ciri profesi yaitu adanya 1. Memiliki standar untuk kerja yang baku atau dengan kata lain memiliki aturan yang jelas tentang hal yang dikerjakannya. 2. Memiliki lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan tenaga profesi yang dibutuhkan. 3. Memiliki organisasi profesi yang memperjuangkan hak-hak anggotanya serta bertanggung jawab untuk meningkatkan profesi yang bersangkutan. 4. Adanya pengakuan yang layak dari masyarakat. 5. Adanya sistem imbalan yang memadai sehingga anggota profesi dapat hidup dari profesinya. 6. Memiliki kode etik yang mengatur setiap anggota profesi. Pengertian profesi keguruan pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh, walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan yang
profesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidik yang lulusannya menyiapkan tenaga guru. Adanya organisasi profesi, kode etik, dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru. SK Manpan nomor 26/1989. Profesi kependidikan khususnya profesi keguruan tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Maka profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti meningkatkan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam pendidikan diperlukan profesionalisasi, setiap profesi harus meningkatkan kemampuannya. Demikian pula dengan guru harus pula meningkatkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pekerjaan mengajar atau mendidik yang dilakukan guru memerlukan sifat-sifat kreatif dan inovatif. Selain itu, seorang guru harus disiplin dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang guru harus memahami tanggung jawab dan menyadari dampak negatif yang akan terjadi jika ia tidak disiplin. Kode etik guru. Setiap profesi memiliki kode etik profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar dinas. Kode etik Indonesia menurut PGRI 1973 adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Tujuan kode etik profesi kepentingan adalah anggota organisasi profesi itu sendiri, yaitu untuk 1. menjunjung tinggi martabat profesi, 2. menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, 3. meningkatkan pengabdian para anggota profesi, 4. meningkatkan mutu profesi, 5. meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik ditetapkan oleh anggota profesi. Kode etik guru ditetapkan oleh anggota profesi guru yang tergabung dalam wadah PGRI. Kode etik ini dijadikan pedoman bertindak bagi seluruh anggota organisasi atau profesi tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik diberlakukan bagi anggota dengan menggunakan sanksi organisasi profesi. Misalnya dilarang mengajar atau melakukan aktivitas di dua pendidikan, atau bahkan diberi tindakan pidana atau perdata jika secara lebih jauh melanggar undang-undang tertentu. Refleksi dalam tugas. Refleksi dalam tugas tujuan untuk pendidikan itu merupakan rujukan segenap upaya pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, dan model rumusan top tentang manusia dapat bervariasi sebagaimana terulang dalam Undang-Undang Nomor 20 seutuh tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pasal 3. Dengan demikian gambaran manusia Indonesia seutuhnya sebagai refleksi TUP untuk itu bukan hanya konseptualkan secara ideal dan abstrak saja, melainkan dapat juga dijabarkan. Tindakan-tindakan yang seyogyanya dilakukan secara berjenjang dengan bertahap, diantaranya A. tingkat struktural, B. tingkat institusional, C. tingkat operasional. 2. Berbagai bentuk refleksi profesional. Kemampuan seseorang untuk sanggup dan mau merenungkan, memahami, menyadari pengalaman masa lalu dalam hidupnya merupakan hakikat refleksi diri. Melakukan refleksi profesional itu sangat penting. Tugas pekerjaan helping profession sangat erat dengan masalah kelangsungan hidup dan nasib masa depan klien atau customer. Misalnya, jika konselor salah mendiagnosis masalah yang dialami siswa, nasib masa depan yang pada awalnya membantu justru malah sebaliknya merusak. Yang pada iptek sekarang ini sangat mempengaruhi bidang profesi kependidikan dan keguruan, terutama dalam hal antara lain A. muatan dan kemasan kurikulum bahan ajarnya, B. strategi dan metodologi atau teknologi pembelajarannya, C. manajemen sistem pendidikan umumnya dan sistem pembelajaran pada khususnya.
Kesimpulan, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Profesi keguruan merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus benar-benar profesional dalam menjalankan pekerjaannya, karena tugas seorang guru adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Untuk melayani masyarakat secara optimal, seorang guru harus menguasai kemampuan dasar guru, tugas pokok guru, serta harus memahami kode etik guru dan sifat sosial seperti 1. Emosional, 2. Appraisal support, 3. Informational support, 4. Instrumental support, 5. Kepribadian atau ketabahan daya tahan. Komitmen, keyakinan seseorang tentang apa yang harusnya dia lakukan. Internal locus control, kepribadian tentang keyakinan persepsi seorang bahwa keberhasilan, kegagalan karena faktor internal. Challenge, persepsi seorang terhadap situasi. 2. Optimisme, kecenderungan umum untuk mengharapkan seseorang dapat mengcope stres selalu lebih efektif dan dapat mereduksi dampaknya, yaitu jatuh sakit. 3. Humoris, orang yang humoris lebih toleran dalam menghadapi stres daripada orang yang tidak suka humor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.